Perkenalkan, nama saya Atik sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Lupna sebagai Timun Mas. Perkenalkan, nama saya Aaron jadi Budoijo. Perkenalkan, nama saya Ayu sebagai Basri. Perkenalkan, nama saya Ragil sebagai penjual sayur. Perkenalkan, nama saya Dai sebagai Perkenalkan, nama saya Irfan sebagai warga desa. Perkenalkan, nama saya Daira sebagai warga desa. Perkenalkan, nama saya Dayana sebagai ayam Ajai. Perkenalkan, nama saya Niko, saya sebagai penjaga hutan. Perkenalkan, nama saya Rekan sebagai kakek tua. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa yang subur dan damai, 17 orang wanita tua bernama Mbok Serini. Setiap pagi ia pergi ke ladang menanam sayur sendirian. Ia dikenal baik hati, suka menolong tetangga dan tak mengeluh meskipun hidupnya sederhana. Namun di balik senyum lembut Mbok Serini menyimpan kerinduan yang sangat dalam. Setiap malam ia menatap langit, berdoa kepada Tuhan agar diberi seorang anak yang bisa menemani menyejukkan hari-harinya yang sepi. Selamat pagi Ragil Jahit, sayuranku baru panen segar-segar nih. Wah, bagus Mbok, tapi capek juga ya tiap hari ke pasar sendirian. Betul, kalau Mbak punya anak pasti ada yang bantu. Iya, nah setiap malam aku berdoa semoga Tuhan mengirimkan seorang anak untuk menemaniku. Jangan sedih Mbok, Tuhan pasti dengar doa orang seperti Mbok sini. Kalau perlu aku jaga kebunmu Mbok, siapa tahu nanti ada keajaiban. Ya Mbok, kami semua sayang Mbok sini. Yang merasa sendirian ya, anggap kita keluargamu. Siapa yang berani-beraninya berkebun di wilayah Budoijo? Dasar manusia kecil tak tahu diri. Budoijo, lari! Ayo. Ampun Budoijo, aku tak bermaksud mengganggu. Aku hanya ingin hidup damai dan berkebun untuk makan sehari-hari. Beraninya kau bicara padaku. Aku tahu siapa kau, Mbok Serini, kawan neta tua yang kesepian, yang setiap malam meminta seorang anak, bukan? Iya, aku ingin punya anak, tapi dari mana kau tahu itu? Aku tahu segalanya, dan aku bisa memberimu seorang anak yang kau impikan, seorang anak yang cantik dan kuat, tapi tidak ada yang rajin di dunia. Apa maksud Budoijo kau bisa memberiku anak? Apa syaratnya? Dengar baik-baik, rawatlah anak itu hingga menjadi gadis yang cantik dan kuat. Tapi saat umurnya genap 16 tahun, aku akan datang menjemputnya kembali. Kau harus menyerahkan anak itu padaku. Jika itu harga yang harus kubayar, aku rela. Aku sudah terlalu lama sendirian. Berikan anak itu Budoijo untuk merawatnya dengan sepenuh hati. Bagus, rupanya berani juga kau. Ambillah biji-biji ajaib ini. Rawatlah di kebunmu besok. Rawatlah di kebunmu besok dengan baik-baik. Tapi ingat, sampai jumpa 16 tahun lagi. Ya Tuhan, lindungilah aku jika ini benar-benar jalanmu. Semoga anak itu membawa kebahagiaan, bukan kesedihan. Beberapa bulan kemudian, tanaman mentimun itu berbuah besar. Saat dibelah, ternyata di dalamnya ada bayi perempuan yang sangat cantik. Ya Tuhan, sungguh ajaib, dari buah mentimun lahirlah seorang bayi dari kebun ibu. Akhirnya aku punya anak juga. Akan kupanggil kau Timun Mas, karena kau lahir buat ibu yang ajaib ini.
Pagi semua. Aku bawa hasil panen dari kebun ibu. Ada sayur, jagung, dan ketel, dan buah. Wah, rajin sekali Timun Mas. Belum matahari tinggi, sudah keliling bantu orang. Benar tuh, anak baik seperti ini bikin desa kita makin damai dan bahagia. Ayo bantu aku di Sawah Timun Mas hari ini panen padi. Kalau kamu ikut pasti cepat selesai. Boleh. Setelah antar hasil panen, aku langsung ke sawah ya, Kak Zahira. Tapi jangan lupa istirahat juga di sampai sakit. Tenang saja, Kak Irfan. Aku kuat kok. Lihat nih, masih bisa bantu banyak. Hei Timun Mas, jangan terlalu jauh di hutan. Katanya kuda hijau masih berkeliaran. Siap, Kak Niko. Aku akan hati-hati. Kalau ketemu foto hijau, jaga aja. Nanti kita rame-rame bawa cangkul. Atau lempatin dia pakai timun, biar kapok. Baiklah teman-teman, terima kasih ya. Aku senang tinggal di desa ini. Semua orangnya baik dan saling bantu. Kok, siapa memanggil ayah ke kandang sedesa? Majaib, kamu datang juga. Aku kira kamu masih tidur di kandang. Timun Mas, aku baru saja bangun dari mimpi. Aku mimpi ada raksasa hijau yang suka makan mentimun. Wah, bisa jadi itu pertanda buruk. Atau pertanda lapar. Hehehe. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, rajin dan baik hati. Namun hari yang ditakuti akhirnya datang. Hari di mana hari janji lama Mbok Serini harus ditepati. Mbok Serini, aku tantang menanggi janji. Mana anakmu Timun Mas? Sudah waktunya aku membawa pergi. Tidak boleh buta hijau, kau tak boleh mengambil anakku yang satu-satunya yang kumiliki. Hei Serini, aku tak katakan bahwa janji dan selanji. Kau sudah berjanji padaku. Ibu, ada apa? Mengapa ibu ketakutan begitu? Siapa dia, Bu? Jadi ini anak yang dulu kau janjikan. Cantik sekali kau sayang. Cocok jadi milikku. Jangan mendekati aku. Ibu, siapa dia? Apa yang dia inginkan dariku? Dengar nak, waktu ibu dulu sakit ingin mempunyai anak dan ibu membuat perjanjian dengan Buto Ijo dan sekarang waktunya dia mengambil kau. Tidak, aku tidak mau ikut dengannya, Bu. Kau harus lari, Timun Mas. Cepat ke hutan cari kakek tua di ujung desa. Katakan padanya kau butuh pertolongan, hanya dia yang bisa menolongmu. Baiklah, Ibu. Aku akan kembali. Jaga dirimu baik-baik, Ibu. Doakan aku selamat. Lari saja sekormu. Tapi tidak ada yang bisa lari dari kejaran Buto Ijo. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Lindungilah anakku. Selamatkan dia dari kejaran Buto Ijo. Menemukannya sebelum Buto Ijo datang. Hai Timun Mas, sudah lama aku menunggumu. Kakek, bagaimana kakek tahu namaku? Angin udan sudah membisikkan ceritamu padaku. Aku tahu kau dikejar oleh petugas yang jahat itu. Tenang cucuku, aku ada benda yang bisa membantumu. Ini ada 4 benda ajaib, bukan benda biasa. Yang pertama ada biji mentimun, jika kau taburkan akan menjadi hutan yang lebat yang bisa menghalangi langkah musuhmu. Yang kedua ada jarum, jika kau lempar bisa menjadi hutan bambu yang tajam. Yang ketiga ada garam, jika kau taburkan bisa menjadi lautan yang luas. Yang terakhir terasi, saat kau lempar akan menjadi api yang membara. Wah, luar biasa sekali kakek. Tapi apakah benda-benda ini sungguh bisa menolongku? Ingat kekuatan sejati di dalam hatimu, Timun Mas. Gunakan benda-benda ini dengan keberanian dan keikhlasan. Percayalah, kau akan selamat. Terima kasih kakek. Aku akan menjaganya dan berjuang sekuat tenaga.
cepatlah pergi sebelum terlambat. Gunakan benda-benda ini saat kau dalam bahaya. Dengan 4 benda ajaib pemberian sang kakek, Timun Mas berlari kembali ke hutan lebat, siap menghadapi takdir dan melawan kejahatan buta hijau. Biji ajaib, bantu aku sekarang. Jadilah hutan mentimun yang lebat. Lihat, pohon mentimun tumbuh di mana-mana. Wow, mentimunnya besar-besar sekali. Nyam. Timun Mas, terima kasih. Aku jadi dapat makan siang gratis. Aku harus cepat. Dia belum sadar. Sekarang saatnya benda kedua. Kemana kau lari? Kembali ke sini. Jarum ajaib, bantu aku. Jadilah hutan bambu yang tajam. Kamu tajam semua, tapi aku belum kalah. Aku akan terus mengajarmu, Timun Mas. Garam ajaib, tolong aku. Jadilah lautan luas. Mataku perih, apa ini? Mataku perih, apa ini? Arasin semua. Timun Mas, tolong, aku tidak bisa berenang. Tidak, buta hijau. Kau sudah membuat banyak orang takut. Sekarang rasakan akibatnya. Semangat Timun Mas, kamu pasti bisa. Ayo Timun Mas, kami mendoakanmu dari desa. Terima kasih semuanya. Aku harus selesaikan ini. Terasi ajaib, sekarang saatnya. Jadilah lumpur panas yang membara. Panas, tidak. Aduh. Dan begitu buta hijau pun tenggelam ke dalam lumpur panas. Dia tak pernah muncul lagi untuk mengganggu siapapun. Hore, selamat datang Timun Mas. Timun Mas, selamat. Ode, kita bebas. Buta hijau sudah hilang. Yeay, kita selesai dari ketakutan. Akhirnya desa kita aman lagi. Aku Timun Mas, aku kira udah kehilangan kamu. Ibu, aku takut tak bisa melihat ibu lagi. Tapi doa ibu menyelamatkanku. Kau sudah tumbuh jadi gadis, nak. Itu bangga padamu. Ayo rayakan, aku siapkan hasil untuk Hasna. Kukur yuk. Kalau udah aman, kita makan. Dan sejak hari itu, desa kembali damai. Timun Mas dan ibunya hidup bahagia bersama warga yang selalu saling menolong. Itulah kisah Timun Mas tentang keberanian, cinta seorang ibu, dan keyakinan bahwa kebaikan akan selalu menang. Juga jangan membuat janji di saat sedang bahagia, dan jangan membuat keputusan di saat sedang marah. Semoga kita semua bisa seperti Timun Mas, berani menghadapi masalah dengan selalu berpikir positif dan tanpa menyerah.